Wa in kanat malan au nahwahu radda ilaihi. Dan jika hakul adami itu berhubungan dengan harta yang banyak, kira-kira begitu. Utangnya miliaran ya. Ngapunten, saya pernah ada teman saya meninggal. Lalu ada orang datang pada saya, Mas Juari, teman sama ini itu punya hutang 2,5 juta. Terus sama njaluk apa? Njaluk disauri. Oke, saya akan bertanggung jawab. Saya waktu itu Pak Zainul hadir ya. Ya, saya ini lihat. Saya akhirnya sebelum diberangkatkan itu saya ngelobi orang-orang. Pak, orang ini punya hutang, jenengan bantu berapa? Akhirnya dibantu 4 orang lunas 2,5 juta itu. Karena saya ditagih saya dianggap teman baiknya gitu. Jadi itu pernah menyelesaikan masalah saya ini. Padahal saya tidak tahu urusan, tapi karena dia itu percaya kepada saya, ya saya carikan jalan keluar untuk meringankan beban. 3 hari berikutnya saya telepon, sudah saya serahkan istrinya yang membayar akhirnya. Ngapunten. Ya. Nah ini. Wa in kana hatta qadfin au nafahu makannahu mindu au talaba afwahu. Dan itu jika berurusan dengan had itu hukum pidana atau saling memukul, maka atau sejenisnya makan memungkinkan ia minta maaf. Makanya Nabi itu pernah begini, menjelang beliau sakit itu beliau membuat sebuah pernyataan, siapa yang pernah aku pukul datanglah kepada saya, pukullah saya. Terus ada orang yang katakan, saya ya Rasul pernah dengan pukul. Ya apa? Sayyidina Umar marah-marah. Gak ngerti diri kira bahasa ngerti. Gak ngerti siapa kan? Kok Nabi kok tidak dimaafkan? Jasanya Nabi itu kan tadi saya katakan, minadhulumati lan nur, telah mengeluarkan kita, yukhrijuhum minadhulumati lan nur. Nabi itu telah mengeluarkan kita semua dari kegelapan min jahiliyatul dzulmi wasyirki. Jadi kejahatan kedoliman dan kejahatan kebodohan kesyirikan. Terus kok Nabi tidak dimaafkan? Tidak. Terus ada sahabat yang lain mengatakan, lek kamu mau mukul Nabi, pukul saya dulu sebagai gantian. Enggak. Wong sing mukul Nabi, saya harus mukul lah. Mau Nabi mukul saya harus mukul lah. Akhirnya Sayyidina Ali menawarkan, saya ini mantunya Nabi. Lek kamu mau mukul, pukullah saya sebagai gantian. Nabi itu sekarang itu cuma sakit. Lek kamu maksa itu berarti kamu dolim. Apa? Orang itu tetap bersikukuh. Akhir orang itu mau maju. Dulu saya mukul dengan apa? Ya. Kemudian lalu dia mengatakan, Nabi dulu dengan mukul saya itu tidak pakai baju. Dengan lepas baju panjenengan, gak kurang ajar lagi yang. Akhirnya apa? Ya Nabi yang nuruti. Ini hak agama loh ya. Akhirnya baju Nabi dilepas. Bismillah, qadarullah. Akhirnya Nabi itu tidak dipukul, dirangkul. Badannya dicium. Seumur hidupku baru kali ini aku mencium badannya. Harum Nabi. Kalau sekarang ulama-ulama kita ya, bajunya harum, parfumnya ya harum. Nah, artinya apa? Orang tadi itu ingin mencium Nabi. Jadi nyari alasan, memang kebetulan dia pernah dipukul oleh Nabi, tentu dengan pukulan yang mendidik. Jadi begini, Nabi itu di dalam menjalankan misinya itu kan 2, basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberikan kabar ancaman, termasuk kepada umat Islam. Ini nanti di bab taubat ini ada kisah 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk. Itu dihukum oleh Nabi ketika salam tidak jawab,
ketika mendekat tidak dipedulikan, itu istilah bahasa sekarang sanksi sosial. Itu ada 3 orang. Nah awak dhewe dihukum, sing gak ngaji denda, ya tambah gak ngaji kira-kira begitu. Gitu ya. Nah, ini artinya apa? Nabi itu menjalankan tugasnya itu basyira wa nadhira. Untuk orang-orang umum ya enteng-enteng, tapi sing kader-kader itu harus disiplin begitu. Karena itu orang-orang kepercayaan Nabi. Wis. Wa in kanat aibatan istakhallahu minha, dan jika sesuatu itu berupa apa itu? Sesuatu yang dihilangkan, wa in kanat ghaibatan istakhallahu. Misalnya jenengan pinjam sarung, terus sarungnya hilang. Sampai ikhlasno ya sarung sampean niku. Tahu tak pinjam terus sih? Masa sarung dijual kan gak laku ya. Gitu ya. Minta halalnya. Ini urusan yang sedikit-sedikit begitu. Kemudian wajibu ayatu min jami'il dzunub, dan wajib baginya itu bertobat dari segala dosa. Ya. Dosa kecil maupun dosa besar. Ya. Ada istilah syirik besar dan syirik kecil, gitu ya. Pokoknya begitu. Dambin, gitu ya. Dosa di atas dosa. Jadi ada dosa besar dan dosa kecil. Adulman duna dulmin. Jadi kalau kita itu urusannya dengan selain dosa syirik, itu masih ada peluang diampuni. Tapi kalau dosa syirik, berat ini. Nah, yang khawatir itu kita berbuat syirik terus mati. Nah udah bilangin dalik itu. Belum tobat gitu loh. Makanya yang kita itu kan intinya ibadah itu kan mengesahkan Allah. Ya, dengan sholat ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya setelah sholat juga tidak bergantung kepada dukun. Orang yang haji juga gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi, dan aku tidak menyekutukanmu. Pulang haji, tokonya sepi balik dukun. Nah udah bilang dalik. Nah ini loh. Jadi inti ibadah itu dalam rangka tujuannya itu wahidullah, mengesahkan Allah. Nah belum itu berarti masih, makanya kita itu kan ngaji itu menguatkan iman itu di sini, mengesahkan Allah. Puasa itu la'allakum tattaqun. Kemudian dosa-dosa kecil yang tadi saya ceritakan, mandang yang lawan jenis dan seterusnya. Dosa-dosa kecil, dusta dan seterusnya. Ya. Nah, itu bagian dari dosa kalau dilakukan terus-menerus jadi besar. Ya. Lalu keterangan berikutnya fa'in taba min ba'diha sahhat taubatuhu. Kata ulama ini penulis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh ulama, 4 ulama ini. Sarahnya terbaru. Ya. Nuzhatul Muttaqin. Kita lanjutkan. Jadi kalau dia bertobat dari sebagian dosanya atau melaksanakan syarat tobat itu tidak semuanya, ya, maka sah tobatnya. Inda alil haq min dalika dzambi, dari dosa itu wa baqiya alaihi al-baqi, dan dosa yang lain yang belum tobat ya masih ada. Saya kemarin itu takziah 2 hari berturut-turut. Akad tanggal berapa itu, 2 minggu yang lalu. Itu tetangga saya punya anak sekarang
lulus SD. Meninggal perempuan, ibunya meninggal dunia umurnya 35 tahun. Yang kedua, temannya Bu Husnil, Purman Terate, Bu Zahro itu, Zahro Nur Hidayah, dulu Pak Humaydi ya suaminya, itu meninggal, belum pensiun. Ya, Nusa Indah itu, Mas. Saya itu gemeter kalau mati. Kemarin saya juga sempat sakit itu, hari Rabu, Selasa, Rabu. Alhamdulillah tadi suara saya sudah keluar. Alhamdulillah. Wah, tidak cerita orang mati gue. Jangan-jangan nanti saya mati juga belum banyak bekalnya. Nah, yes. Kemudian